sudah sama-sama join. Kiranya Tuhan terus menyertai dan juga menjaga kita semua dimanapun kita berada. Dalam kesempatan yang spesial malam ini, kita bersyukur kita dapat jumpa kembali dengan Bapak Peter Jacobs. Beliau adalah seorang pakar di dalam bidang finansial keuangan yang sudah sangat berpengalaman, eh, bertahun-tahun menjabat direktur di Bank Indonesia, dan juga hingga kini beliau terus menjabat posisi komisaris dan juga eksekutif director di perusahaan terkemuka ya di Indonesia. Dan profil terpenting Bapak Peter Jacobs yang tidak pernah kita lupa adalah beliau adalah jemaat IEC 12 tahun yang lalu ya. Kita ingat beliau bersama dengan sekeluarga sama-sama melayani Tuhan di IEC, didampingi oleh Ibu Rina, Tianda, Yosia, dan Yohana. Jadi malam ini kita bersyukur, kita percaya eh, bahwa sharing dari Bapak Peter Jacobs boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, mari kita minta untuk gembala kita, Penginjil Jonathan, untuk membawa kita di dalam doa. Ya, mari saudara-saudara sekalian kita berdoa minta hikmat Tuhan untuk kita sama-sama diperkaya terutama dalam perspektif yang krusial tentang uang. Terutama kita mau bersama-sama memahaminya dari perspektif Alkitabiah. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di tengah segala kesibukan kami. Engkau berikan kami kerinduan, hati yang rindu untuk boleh belajar. Untuk hati yang rindu untuk boleh melihat dunia dari perspektif, dari kacamata Alkitab. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau sertai kami yang akan belajar, serta juga untuk hamba-Mu, untuk Bapak Peter yang telah Engkau lengkapi dengan segala pengetahuan, segala pengalaman dalam dunia finansial. Kami rindu Engkau pakai hamba-Mu ini dalam memperkaya kami. Dan Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, untuk boleh belajar bersama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bapak Peter. Baik, puji Tuhan. Shalom buat semuanya. Selamat malam. Saya senang sekali bergabung dengan Zoom di malam hari ini. Yang saya hormati Pak Agus, Pak Penginjil Jonathan, dan Ibu Bapak sekalian. Ini banyak sekali sebenarnya yang saya kenal di sini ya. Di sini ada Ibu Elis. Anak saya dulu pernah tinggal di rumah Bu Elis. Setelah kami pindah ya, Ibu Tabita juga dan semua teman-teman yang lain di sini. Mungkin saya nggak sebut satu-satu, tapi saya sangat menikmati persekutuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Jelas. Oke. Jelas Pak. Ini saya nggak tahu, sinyal kadang-kadang bagus, kadang-kadang suka hilang sendiri. Jadi nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang memang sangat-sangat penting gitu ya. Kalau ada orang bilang ini isu yang nggak penting, saya kira eh, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Bicara tentang uang itu sangat-sangat penting, dan malam ini saya mau ajak kita melihat apa kata Alkitab sebenarnya tentang uang. Dan mungkin di sana sini saya juga akan share apa yang kemudian menjadi eh, apa ya, kesedihan hati saya, dan juga apa ya, concern besar saya khususnya mengenai masalah uang yang terjadi sebenarnya di sekeliling kita. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di sekeliling Bapak Ibu sekalian gitu ya, di Singapura seperti apa, tapi saya yakin karena kita semua orang Indonesia, Bapak Ibu punya sanak saudara, teman, atau keluarga di Indonesia yang pastinya juga punya banyak permasalahan terkait dengan uang. Jadi kalau kita mau sedikit belajar tentang uang, saya ajak kita diskusi juga nanti supaya sama-sama kita diperkaya, dan mungkin ini bukan tema yang semata-mata untuk memperlengkapi kita,
untuk kita deal dengan uang secara pribadi, tetapi mungkin juga akan sangat bagus untuk Bapak Ibu sekalian untuk membantu saudara-saudara kita yang lain dalam pemahaman yang yang makin benar sesuai Alkitab tentang uang. Dan itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini tentu masih sangat-sangat sedikit dari apa yang Alkitab katakan. Jadi saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan ini sharingnya bermanfaat. Saya akan share sekitar 40-45 menit, baru nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan ini lancar. Oke. Jadi laptopnya kok jadi agak lambat ini. Bentar ya. Oke, ini udah mulai eh, bisa kelihatan. Slide saya sudah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya, saya mau ajak kita sedikit bicara tentang teologi uang. Secara khusus kita mau melihat sebenarnya tantangan-tantangan dan manfaat uang untuk kerajaan Allah. Jadi ini menjadi sesuatu tema yang penting. Disclaimer-nya gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong uang, biasanya kalau ngomong uang di gereja itu ujung-ujungnya persembahan gitu ya. Ujung-ujungnya nanti perpuluhan. Tapi saya disclaimer dulu, saya tidak dalam posisi kemudian untuk apa ya, mendorong ibu bapak sekalian untuk kasih persembahan banyak buat gereja atau perpuluhan, walaupun itu sesuatu yang penting. Tapi malam hari ini kita mau secara khusus melihat tentang uang itu secara pribadi, untuk melihat tantangan dan manfaat apa yang kita hadapi dengan uang, secara khusus sebagai orang-orang Kristen gitu. Jadi mungkin secara awal saya bisa simpulkan bahwa uang itu dalam konteks kerajaan Allah bukan sekedar persembahan, bukan sekedar perpuluhan, tetapi menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Jadi ini yang mau kita sampaikan. Nah, yang pertama tentu saya mau ajak kita bicara tentang, mau lihat ayat-ayat atau fakta-fakta ya di Alkitab. Saya juga sangat apa ya, terpesona sebenarnya dengan informasi-informasi yang akan saya bagikan ini gitu ya. Yang pertama, di Alkitab itu ada sekitar 2.350 ayat Alkitab yang bicara tentang uang dan harta benda. Bahkan ayat-ayat tentang ini itu lebih banyak dari ayat-ayat mengenai dosa, mengenai pengampunan, mengenai kasih, bahkan mengenai keselamatan gitu ya. Sesuatu yang memang sangat vital dan sentral di dalam Alkitab, bicara tentang dosa, pengampunan, kasih dan keselamatan. Tetapi kalau dari sisi jumlah ayat gitu, itu ada sekitar 2.350 ayat. Bahkan saya sambil sharing ya, ini sorry, ini apa namanya, harusnya saya matiin blur saya. Bentar, jadi supaya kelihatan. Oke, ini udah kelihatan ya. Em, Lembaga Alkitab Indonesia bahkan menerbitkan Alkitab edisi finansial gitu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah lihat Alkitab. Saya nggak tahu apakah ini juga beredar di Singapura ya. Tapi ini kan Alkitab bahasa Indonesia. Jadi Alkitab bahasa Indonesia terbitan LAI secara khusus menerbitkan edisi finansial. Jadi bukunya memang tebal. Dan di Alkitab ini kita akan lihat apa namanya, ayat-ayat yang semua dikasih warna hijau kalau dia terkait dengan uang dan harta benda. Dan Alkitab ini juga mencatat di bagian awal ada sekitar 2.350 ayat Alkitab. Apa yang mau disampaikan di sini adalah betapa Alkitab sendiri menyoroti isu tentang uang ini begitu pentingnya. Makanya segitu banyaknya ayat di Alkitab bicara tentang uang. Dan lebih dari 40% perumpamaan Tuhan Yesus juga menggunakan contoh yang terkait dengan uang. Ini nanti kita akan lihat sambil jalan ya. Jadi apa namanya, termasuk isu apa, koin, termasuk isu pajak, termasuk isu uang-uang yang lain yang Tuhan Yesus pakai di dalam perumpamaan. Sehingga memang kalau udah urusan dengan uang itu rasanya banyak orang akan kemudian jadi nyambung gitu ya ketika bicara tentang uang gitu ya. Nah, sekali lagi disclaimer-nya tadi, kita nggak akan menyoroti lebih banyak mengapa penting kasih persembahan atau perpuluhan. Saya nggak akan masuk lebih dalam ke sana. Eh, tapi juga yang paling penting adalah bahwa
uang itu sangat-sangat penting. Jadi isu uang itu penting dan contoh-contoh Alkitab juga banyak tentang uang. Dan kita akan melihat bagaimana berbahayanya orang ketika dia tidak memahami apa yang dijadikan highlight atau tekanan penting oleh Alkitab tentang uang ini. Nah, yang menarik satu kali lagi adalah sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kalau kamu mengabdi kepada salah satu, pasti yang satu nggak mengabdi. Jadi kalau kita sangat mengandalkan uang, kalau sangat mengabdi kepada uang atau mamon itu, maka kita nggak mungkin mengabdi kepada Allah. Dan uang itu ternyata memang merupakan pesaing utama Allah buat kita ya. Buat kita perjuangan terus-menerus itu ternyata memang uang. Dan isu uang ini bukan cuma isu untuk orang-orang yang banyak uang atau yang nggak punya uang. Sama-sama punya masalah gitu ya. Mungkin masalahnya jenisnya berbeda buat orang yang punya uang sama orang yang nggak punya uang gitu. Nah, kalau kita mau bicara investasi, ya tentunya yang bicara investasi adalah orang-orang yang punya uang. Tetapi orang yang nggak punya uang juga kemudian punya problema. Hamba-hamba Tuhan banyak juga kemudian jatuh di dalam masalah uang. Mungkin awalnya setiap ketika dapat panggilan Tuhan, merasa panggilan itu luar biasa sehingga uang tidak menjadi faktor yang utama. Tetapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa karena uang, justru ketika punya uang. Jadi itu menjadi bagian yang penting. Uang bersaing dengan Allah. Dan ada hal yang menarik juga yang saya mau sampaikan terkait dengan uang ini, bahwa uang berhubungan dengan keselamatan. Saya tidak mengatakan bahwa kita bisa selamat karena uang. Nah, itu jelas konsep yang keliru. Tapi uang itu berhubungan dengan keselamatan. Kalau Ibu Bapak pernah dengar cerita tentang seorang kaya yang datang kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku boleh selamat? Gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang di 10 perintah Tuhan tuh ada 6 tuh yang berhubungan dengan manusia gitu ya. Kamu harus menghargai ibu bapa, tidak boleh mencuri gitu ya, tidak boleh berdusta, tidak boleh berzina dan seterusnya gitu ya. Dan orang itu bilang bahwa wah itu semua udah aku lakukan sejak masa mudaku. Dan ketika Tuhan Yesus dengar orang itu berkata bahwa dia sudah melakukannya, maka Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang ke sini dan ikut aku. Waktu Tuhan Yesus bilang, jual semua hartamu, orang itu kemudian tiba-tiba jadi sedih. Dan dia pergi akhirnya dengan sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Dan Tuhan Yesus akhirnya bilang, memang susah buat orang beruang masuk kerajaan surga. Waktu saya baca bagian ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, memang susah buat orang beruang masuk kerajaan surga. Jadi ini satu kalimat yang bukan cuma sekedar kalimat mencoba menyimpulkan karena orang kaya itu pergi dengan sedih. Tetapi ini memang fakta yang sangat luar biasa. Uang bisa membuat orang jauh dari keselamatan. Uang bisa menghalangi orang datang kepada Tuhan. Makanya ketika dia bilang, Tuhan Yesus bilang, sulit buat orang beruang masuk kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan satu fakta yang unik lagi, bahwa lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada eh, orang kaya masuk surga gitu ya. Walaupun unta masuk lubang jarum itu bukan secara literal gitu ya, tapi lebih ke arah cerita waktu itu ada di pintu di sana bahwa kalau udah malam itu ditutup dan dikasih lubang yang kecil gitu sehingga memang ketika unta mau masuk situ itu harus didorong sampai setengah mati lah untuk kemudian masuk ke dalam pintu itu. Dan itu seringkali jadi cerita bahwa unta masuk lubang jarum begitu sulitnya itu ya, seperti itu ya, sampai Tuhan Yesus bilang sulit banget tuh orang kaya masuk kerajaan surga. Dan murid-murid ketika mendengar itu dia bilang, waduh kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa diselamatkan? Dan Tuhan Yesus akhirnya bilang bagi manusia itu nggak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Waktu saya baca bagian itu, kenapa sampai Tuhan Yesus ketika bicara soal uang saja, sampai mengatakan bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Jadi saya lihat bahwa isu uang itu begitu luar biasa, ya, sehingga memang membuat apa namanya manusia itu terperangkap begitu dalam. Nah itu cerita orang kaya yang kemudian akhirnya endingnya jadi nggak bagus karena kemudian dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Tapi ada cerita yang menarik lagi. Tentunya ada satu cerita yang kita juga sering dengar. Cerita Sakeus ya. Sakeus saya kira semua orang pernah dengar. Jadi waktu Sakeus karena badannya pendek, lalu kemudian dia naik pohon. Masih ingat cerita itu ya. Jadi dia naik-naik pohon, lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, Sakeus, turun. Malam ini aku mau menumpang di rumahmu. Waduh, waktu Sakeus tiba-tiba namanya dipanggil dan dia disuruh turun, bahkan dia dengar sendiri dengan telinganya bahwa Tuhan Yesus bilang malam ini Tuhan Yesus mau menginap di rumahnya, mau menumpang di rumahnya. Lalu Sakeus sampai bilang begini, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada selama ini yang aku rugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Sakeus lagi bicara soal uang. Sakyus lagi bicara soal kekayaan. Dia bilang ketika dia menerima Kristus, ketika dia bertemu dengan Kristus, ketika dia menjadi orang yang dekat dengan Kristus, maka dia langsung berpikirnya bukan soal setelah dia terima Kristus kemudian oke, sejak ini saya akan Bible study, sejak ini saya akan rajin ke gereja, sejak ini saya akan begini dan begitu yang banyak kemudian kita sering bilang kepada orang ketika orang terima Kristus ya, ketika orang bertobat. Tapi Sakeus ketika dia bertobat, hal pertama yang dia katakan kepada Tuhan Yesus adalah apa? Hari ini setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kurugikan, ku ganti 4 kali lipat. Dan saya sangat surprise ketika kemudian Sakyus berkata begini, Tuhan Yesus langsung menjawab. Jadi nanti bisa kita lihat lagi ya, di Alkitab ya. Langsung menjawab, hari ini telah terjadi keselamatan. Bahwa orang ini juga adalah anak Abraham. Wow, luar biasa. Jadi artinya orang yang kenal Kristus, orang yang diselamatkan adalah orang yang ngerti bagaimana dia deal dengan uang. Ya, itu menjadi sesuatu yang penting. Ini ayat yang saya dan slide ini adalah slide yang saya paling sukai karena di sini saya menemukan dan saya mau sharingkan betapa Alkitab serius soal uang. Betapa uang itu bisa menjadi pesaing Allah yang luar biasa. Bahwa uang itu juga bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Gitu. Bahkan kemudian ketika kita sudah di dalam Kristus pun, kemudian uang bisa membuat kita jauh dari Allah. Dan itu hal-hal yang kita harus memahami, harus mengerti betapa bahaya dan luar biasanya uang ini. Oke, nah apa yang saya mau sampaikan dengan teologi uang sebenarnya simpel. Simpelnya begini, prinsipnya adalah wealth belongs to God. Jadi kalau ada orang bilang, kalau kamu punya uang, kalau kamu dapat uang, maka 10% kasih Tuhan. Ya, jadi ini lagi ngomongnya ini ya, bukan saya lagi ngomongin persembahan, tapi ada orang suka mengatakan bahwa 10% aku kasih buat Tuhan, 90% itu aku boleh pakai sesuka hatiku. Dan ini adalah konsep yang keliru. Konsep yang keliru karena bukan cuma 10% milik Tuhan, 100% uang kita, harta kita, semua yang kita miliki adalah milik kita. Milik Tuhan maksud saya. Wealth belongs to God. Dan saya cerita tentang pengalamannya John Wesley. John Wesley itu satu kali, John Wesley ini adalah orang sangat ekstrim soal uang. Soal uang itu dia sangat ekstrim. Jadi ketika satu kali dia lagi berjalan, terus orang panggil dia, Mr. Wesley, Mr. Wesley. Kenapa rumahmu kebakaran? Waktu dia dengar, dia bilang rumahnya kebakaran, lalu kemudian dia lari ke rumahnya dan dia lihat rumahnya sudah jadi debu. Jadi rumahnya udah jadi debu, udah hancur habis gitu ya. Nah, menarik ketika dia lihat rumahnya sudah jadi debu, dia komentar begini, puji Tuhan, satu tanggung jawab saya sudah lepas. Jadi dia bilang ketika dia lihat rumahnya udah hambus ya sudah berarti rumah yang sebenarnya adalah milik Allah yang menjadi tanggung jawab dia untuk mengelolanya sudah tiada gitu ya. Jadi pemahamannya clear bahwa wealth belongs to God. Nah, ada lagi pengalamannya John Calvin. John Calvin ini orang yang sangat kaya raya. Dia uangnya banyak sehingga dia juga berpikir apa yang harus aku lakukan karena uangku banyak. Maka dengan pemahaman yang benar tentang
bahwa wealth belongs to God. Lalu kemudian John Calvin bilang, aku akan mendirikan yayasan-yayasan untuk menampung orang-orang miskin. Aku akan bangun sekolah untuk membuat orang menjadi lebih pintar. Aku akan bangun gereja, aku akan bangun lembaga-lembaga pelayanan dan seterusnya. Jadi orang yang mengerti tentang uang dan dia tahu bahwa uang ini bukan punya dia, dia hanya dititipi, dia hanya pengelolanya, maka dia akan pergunakan uang itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita akan lihat di Mazmur 24 dan juga Ulangan 10 bahwa harta milik itu adalah harta milik Allah. Nah, itu yang pertama gitu. Tetapi dalam konteks Alkitab di dalam konteks uang ya di Alkitab juga kemudian dikatakan bahwa susah seperti Tuhan Yesus bilang susah orang beruang masuk kerajaan surga. Maka susah sekali kalau di sini ada orang kaya gitu ya. Saya mau saya mau ajak kita memikirkan bahwa susah sekali orang kaya itu hidupnya benar. Maka kemudian isu yang kita perlu bahas sama-sama adalah how to be righteous when you are wealthy. Nah, ini kita belajar dari orang-orang kayak Abraham. Abraham, ini saya langsung cerita aja ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, supaya kita nggak habis waktunya untuk kemudian lihat ke ayat-ayatnya. Nanti ayat-ayatnya tentunya Bapak Ibu bisa kembali lagi. Kalau kita dengar cerita Abraham ketika dia harus keluar dari Ur, dan Tuhan bilang pergi ke tempat yang di mana nanti aku akan tunjukkan. Waktu saya bayangin Abraham tuh kaya raya loh. Dia banyak sekali untanya dan harta bendanya banyak. Dan Tuhan bilang dia suruh keluar. Dan dia nggak mungkin bawa semua harta bendanya. Tapi kalau saya kemudian disuruh pergi, pergi kamu ke Singapura gitu. Wah, saya nggak senang karena saya tahu di Singapura ada siapa di Singapura itu nanti saya dipelihara, saya dapat rumah, saya dapat ini, dapat itu, saya pekerjaan saya bagus, saya senang banget kalau disuruh pindah ke Singapura gitu ya. Kayak waktu itu dipindah di 2000 eh, waktu itu mungkin di 2000 berapa itu 2011-an gitu ya kita apa pindah ke Singapura gitu ya seneng gitu tapi Abraham disuruh pindah tapi nggak dikasih tahu kemana dan nggak dikasih tahu juga mau bikin apa di sana gitu ya pokoknya pergi aja. Nah orang yang punya konsep uang bener ya dia akan taat pada Tuhan walaupun dia memang harus meninggalkan atau kehilangan harta bendanya. Ayub juga kemudian ketika seluruh harta bendanya hilang, bahkan keluarganya mati, anak-anaknya mati. Dia tidak menyalahkan Allah. Dia tidak kemudian merasa susah sekali karena uang yang sudah ditabung bertahun-tahun akhirnya hilang begitu saja. Salomo, waktu dia mau jadi raja, ya Allah bertanya kepada dia mau pilih mana? Ya, kamu mau pilih harta untuk menjadi raja yang bisa sukses gitu. Yang sebenarnya pilihan harta itu adalah pilihan yang benar karena apa? Karena untuk menjadi raja orang butuh uang. Saya jadi ingat sekarang Presiden Prabowo gitu ya. Prabowo itu ketika kemudian mau bikin program buat pemerintahan, mau bikin ini, mau bikin itu, banyak sekali yang mau dibuat. Pertanyaan yang selalu penting dalam konteks program presiden ini adalah anggarannya dari mana gitu. Dan percuma semua rencana-rencana bagus kalau nggak ada uangnya. Kalau kemudian kita harus utang lagi. Kalau kemudian defisit lagi gitu. Tetapi Salomo ngerti banget gitu bahwa untuk menjadi raja yang bagus dan raja yang sukses dia perlu uang. Tapi satu hal yang indah yang di sini dia bilang Salomo nggak pilih uang, tapi dia pilih hikmat gitu ya. Lalu kemudian ketika dia pilih hikmat, Tuhan kemudian kasih kepada dia apa yang dia butuhkan, termasuk di situ harta benda. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Saya ambil 3 contoh aja, Abraham, Ayub, sama Salomo. Dan ini sebagai contoh di Alkitab orang-orang yang kaya tapi benar. Dan walaupun banyak sekali orang yang kemudian sangat tidak benar mengelola uang. Saya bisa kasih contoh yang lain, tapi for the sake of the time lah gitu ya. Nah, yang menarik juga kemudian kalau bicara teologi uang, kita akhirnya mengerti mandat kita untuk nolong orang miskin. Jadi nggak ada cerita kemudian kemudian ketika kita uangnya banyak lalu kita melayani Tuhan, kita mau sumbang gereja apa segala macam, tapi kita nggak punya hati kepada orang-orang miskin.
Karena ketika kita mengerti Allah, kita mengenal karakter Allah, ya, maka kita ngerti bahwa kita punya mandat untuk menolong orang miskin. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allahnya orang miskin. God of the poor, gitu ya. Dan ada lagunya juga tuh, God of the poor. Jadi saya pikir memang Allah sangat mencintai orang miskin, gitu ya. Bahkan di Alkitab itu menarik karena di situ selalu dibilang God of the poor, God of the fatherless, tapi bahkan nggak pernah dibilang God of the rich gitu ya. Gitu ya. Jadi seolah-olah sepertinya bahwa memang Allah punya perhatian yang sangat besar kepada orang-orang miskin. Sehingga memang menolong orang miskin menjadi satu bagian yang penting. Dan eh, saya selalu terinspirasi dengan Matius 25 ya, ketika eh, apa namanya Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku gitu ya. Lalu orang bertanya, kapan Tuhan kami lihat engkau lapar lalu kami kasih makan? Kapan kami pernah lihat engkau haus maka kami kasih minum? Dan Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari mereka yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi waktu itu saya pikir, wah, kalau saya mau melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, salah satu yang penting yang saya lakukan adalah saya menolong orang miskin, menolong mereka yang lapar, menolong mereka yang haus, mereka mereka yang susah, mereka yang apa nggak punya uang untuk mensekolahkan anaknya, nggak punya dana untuk bahkan beli pakaiannya, nggak punya apa-apa untuk kemudian melanjutkan hidupnya. Dan orang-orang itu ada di sekeliling kita. Dan Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari mereka yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan itu sesuatu yang saya rasa sangat indah di bagian ini. Yang keempat, ini dari George Elul, saya baca tentang money versus love. Jadi sebenarnya the problem of money is the problem of love. Yang kamu kasih itu apa sebenarnya? Dan susah sekali, saya sekali lagi mau mengatakan, susah sekali untuk tidak mengasihi uang. Susah sekali untuk menjadi orang yang tidak mencintai uang. Kita tahu cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Di Timotius gitu dikatakannya. Tapi untuk tidak cinta kepada uang itu sangat sulit. Jadi sekali lagi benar yang Tuhan Yesus katakan, sulit orang beruang itu masuk kerajaan sorga. Ya, jadi itu kembali lagi menjadi sesuatu yang indah. Nah, contentment versus greed. Nah, saya ingin ajak kita juga mikirin bahwa ada ada ayat di Alkitab yang mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, gitu ya. Tetapi eh, sulit sekali untuk menghindari diri kita untuk tidak serakah. Izinkan saya cerita ya, ada case study yang satu ya. Ini case study inilah yang membuat saya ketika saya belajar tentang teologi leadership di Kanada, saya ambil ini sebagai satu tulisan saya tentang teologi uang karena case study yang pertama ini. Saya punya seorang kawan, seorang dokter ahli kandungan di Jakarta, dan dia sudah seumur saya. Jadi sebenarnya kalau sebagai seorang dokter tuh karirnya udah jauh dan dia seorang dokter yang sukses, dokter yang dicintai lah, yang disukai oleh pasiennya. Dia dokter kandungan. Dan saya udah hitung-hitung juga lah, hitung-hitung kasar bahwa kalau dokter spesialis kandungan di usia yang sudah di atas 55, 60 gitu, pasti dia sudah secara keuangan sudah mapan. Dia udah punya rumah besar, dia udah punya tabungan yang banyak, dia udah cukupkan anak-anaknya sudah sekolah dan segala macam. Dia sudah cukup semuanya. Tapi satu kali, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dia kemudian tergiur untuk investasi yang menghasilkan banyak uang. Mungkin dia rasa kalau nabung di bank itu bunganya kecil, apalagi kalau nabung di bank di Singapura ya bunganya sangat kecil gitu dibandingkan dengan nabung di Jakarta gitu ya. Tapi untungnya dolar Singapura itu nilainya bagus dibandingkan rupiah gitu ya. Tapi yang dia lakukan adalah kemudian dia investasi. Dan investasinya cukup menghasilkan. Saking menghasilkannya, lalu kemudian dia ajak teman-teman gereja untuk juga terlibat dalam investasi itu. Sehingga akhirnya, wah dia investasi banyak, so mungkin banyak hartanya, berapa miliar dia investasikan di situ. Teman-teman gerejanya juga menginvestasikan uangnya melalui dia. Lalu singkat cerita, ketahuanlah bahwa itu investasinya bodong, scam. Itu satu penipuan. Sehingga uangnya yang miliaran dia tabung selama ini hilang. Bukan cuma uang dia yang hilang, tapi yang hilang juga adalah uang dari teman-teman di gerejanya.
Banyak sekali jumlah uang yang hilang itu. Dan kawan saya ini karena orangnya baik, maka dia merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan uang dari teman-teman gereja ini. Lalu dia pinjam uang. Dia pinjam uang dalam jumlah yang besar untuk mengembalikan itu uang-uang dari teman-temannya yang dia rugikan. Dan dia pinjam uang dari seorang, katakanlah investor gitu ya, untuk bisa meminjamkan lalu dia bisa mengembalikan. Tapi singkat cerita, eh, jaminan yang diberikan untuk kepada investor ini ternyata tidak sesuai dengan perjanjian. Maka sang investor juga kemudian kecewa lalu mengadukan kawan saya ini ke polisi. Akhirnya kawan saya ini ditangkap polisi, dipenjara dia bersama istrinya. Dan yang sedih ceritanya ini belum selesai karena kawan ini ternyata kesehatannya tidak terlalu bagus. Sehingga ketika dia di penjara dia jatuh sakit dan kemudian dia meninggal di penjara. Dia meninggal di penjara bahkan sampai di rumah duka pun istrinya hanya boleh nengok sebentar lalu kemudian kembali lagi ke penjara. Waktu saya dengar cerita itu saya rasa sedih sekali gitu. Apa yang terjadi? Kawan ini sudah mapan, uangnya sudah ada, rumah tangganya sudah baik, rumahnya ada, dia sudah cukup taruh di bank aja walaupun bunganya kecil pasti hidupnya sudah jauh di atas rata-rata banyak orang. Tapi kemudian dia jatuh dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan ini bukan cerita karangan saya, tapi ini cerita yang membuat saya sangat sedih sehingga membuat saya akhirnya mau mendalami apa yang dibilang Alkitab tentang uang ini. Itu cerita tentang orang yang akhirnya jatuh seperti itu. Dan sekarang ini di Indonesia kita lihat banyak sekali cerita tentang orang yang jatuh dalam masalah-masalah uang karena judi online. Karena juga apa namanya pinjaman-pinjaman online dari lembaga-lembaga yang ilegal. Dan mereka kemudian diancam, dipermalukan, sampai banyak dari mereka yang bunuh diri, banyak dari mereka yang hancur, akhirnya hidupnya semuanya hancur, rumah tangganya hancur. Banyak yang bercerai gara-gara uang dan gara-gara utang dan seterusnya. Jadi banyak orang tertarik untuk punya lebih banyak uang. Banyak orang berpikir ketika dia pinjam dari apa namanya pinjol-pinjol ini, kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dia bahkan kemudian jatuh dalam banyak masalah-masalah yang lebih berat lagi. Sehingga pertanyaannya sama seperti kasus dokter tadi. Sebenarnya dokter ini bodoh atau rakus sebenarnya? Ini sebenarnya karena dia memang foolish atau dia ini greed gitu. Dan itu yang menjadi pertanyaan besar. Saya nggak tahu jawabannya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bolehlah kita kemudian melihat diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita kemudian akan menjadi orang yang foolish atau kita jadi orang yang greed gitu. Itu case study yang pertama gitu ya. Ada case study yang kedua, tapi ini mungkin nggak terjadi di sini di negara di Afrika sana. Demi gagah-gagahan, demi apa kata orang, maka seorang yang miskin yang dia punya uang untuk hidup dia bersama istri dan anak-anak dan dia apa namanya eh, tabungannya itu untuk biaya hidup keluarganya selama setahun. Tapi karena dia mau hebat dan gagah dilihat banyak orang, maka dia beli motor. Dia beli motor dengan uang yang seharusnya bisa dipakai untuk makan minum anak dan istrinya. Dan ini yang terjadi banyak juga gitu. Di Afrika terjadi. Saya kira di Indonesia juga kemudian orang melihat banyak banyak orang yang tidak bijak menggunakan uangnya. Kalau uang yang terbatas gitu tidak digunakan dengan bijak, luar biasa dampaknya. Nah, saya ada tiga apa namanya perikop yang saya mau bahas ya, tapi memang ini waktunya juga nggak banyak gitu. Jadi saya ambil beberapa saja. Eh, di bagian ini yang pertama itu saya mau mengatakan satu hal gitu ya. Eh, apa namanya? Saya baca cepat saja ya. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhnya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini agak unik bagian ini. Karena setelah bicara bahwa kamu harus kumpulkan harta di surga, karena di surga nggak ada ngangat dan pencuri. Tiba-tiba di ayat 22, Matius menulisnya di sini, mata adalah pelita tubuh.
jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhnya. Apa maksudnya gitu ya? Nah, apa namanya di bagian inilah kemudian kita lihat di bagian yang terakhir itu ada kalimat kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, jadi itu kalimat yang sangat sangat luar biasa, sangat powerful. Nah, tapi kenapa kita bicara mata adalah pelita tubuh dan jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Dan ini rupanya ada hubungannya dengan ketamakan, ya. Mata adalah pelita tubuh. Jadi bandingkan dengan mata yang baik dengan ruangan yang gelap atau mata yang buruk di ruangan yang terang. Jadi kalau ruangannya terang benderang bagus, tapi kalau mata kita buruk maka kita nggak bisa lihat. Ya, jadi itu itu menarik kalau mata kita baik ya, walaupun di ruangan yang gelap, asal ada sedikit cahaya saja kita mungkin bisa melihat. Yang penting adalah mata yang baik. Kalau mata buruk, maka ruangan terang kayak apapun sebenarnya jadi jelek, jadi gelap gitu. Ini menjadi menarik. Kata mata adalah pelita tubuh dan di Lukas 11:12 lah baru kemudian kita diberikan penjelasan di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang minta supaya Tuhan Yesus menolong dia memberi apa ya, memberitahu saudaranya supaya berbagi warisan. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Dan di ayat 15, perhatikan di yang saya kasih warna merah. Ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, apa yang mau saya sampaikan soal ketamakan ini sebenarnya adalah bahwa materialisme itu memiliki kuasa membutakan. Nah, tapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian di sini gitu ya, di ruangan ini, saya yakin mungkin jawabannya berbeda gitu. Kalau saya tanya, apakah ada dari Bapak Ibu di sini yang serakah? Gitu ya. Jadi kalau saya tanya seperti itu, mungkin nggak ada. Dan saya baca satu buku dia juga berkata sulit sekali ada orang. Mungkin kalau kalau yang lain ya, ini saya apa namanya bicara soal ketamakan ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Seven Deadly Sins ya, itu ada pride, greed, ada wrath, ada envy, ada lust, ada gluttony, dan juga ada sloth. Nah, salah satunya greed. Kalau pride itu kan kayak sombong gitu ya. Mungkin saya suka bilang lah ya, memang kadang-kadang saya suka ada rasa-rasa sombongnya nih. Kalau red itu suka marah gitu, banyak lah orang gitu ya, yang juga bisa mengatakan bahwa saya memang apa namanya suka marah gitu. Kalau envy juga saya suka iri gitu. Jadi banyak orang ngakui dirinya tuh red, envy atau lust gitu ya, atau rakus gitu ya. Dan banyak orang mengakui itu, tapi nggak banyak orang mengakui dirinya greed. Gak banyak orang ngaku bahwa dirinya itu serakah. Nah, Tuhan Yesus bilang hati-hatilah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi ini menjadi menarik ketika banyak orang nggak sadar bahwa dirinya greed. Waktu saya melakukan investasi dan saya rugi karena investasi yang saya lakukan, sadarlah saya bahwa sebenarnya ada unsur greed di situ. Dan saya greed, yes, saya greed, saya serakah. Gitu. Dan itu adalah perjuangan untuk kemudian menyadari bahwa saya serakah untuk kemudian bisa mengatasi masalah itu. Em, ada orang juga bilang saya nggak greed kok, saya sudah generous, saya kasih banyak orang bantuan, persembahan, gaya hidup saya juga sederhana kok. Oh, Bapak Ibu sekalian, nggak ada hubungannya ternyata greed itu dengan ke apa kesukaan memberi atau bahkan banyak memberi atau gaya hidupnya juga sederhana itu nggak ada hubungannya dengan greed. Jadi kalau greed ya greed gitu. Banyak orang greed yang memang generous gitu ya. Jadi itu yang terjadi karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Nah, ada satu hal yang indah, yang menarik, yang mungkin kita jadi perenungan kita ketika bicara soal ketamakan ini. Bagaimana kita melihat orang lain secara ekonomi di bawah kita. Dan saya sudah perhatikan dalam satu buku juga saya baca dan saya juga perhatikan terus ya bahwa orang yang punya status keuangan lebih tinggi akan melihat orang lain yang miskin, mungkin dia susah hidupnya sebagai kelompok orang yang di bawah dia. Kalau dia merasa dirinya lebih tinggi, orang yang secara keuangan lebih baik akan merasa dirinya lebih tinggi dan lebih terhormat, lebih baik dibandingkan orang miskin yang nggak punya rumah, nggak punya makanan dan punya banyak kesulitan ekonomi. Kalau saya renung-renungkan itu, saya baru sadar betapa ketamakan itu
juga membuat kita melihat sesama manusia berbeda gara-gara uang. Nah, banyak orang juga butuh uang untuk keamanan kan gitu ya. Jadi kalau kita nabung dan itu nggak salah gitu ya. Kalau kita menabung itu nggak salah. Tetapi yang paling problem adalah ketika kita merasa tenang karena sudah punya tabungan, bukan tenang karena ada Tuhan yang menolong. Dan yang terakhir selalu merasa perlu punya lebih banyak dan memberi lebih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya suka satu kalimat ini dan ini kalimat yang menarik. Kalau ada orang berdoa, ya, kalau ada orang berdoa begini, Tuhan, berilah saya uang lebih banyak supaya saya bisa melayani Tuhan lebih baik, supaya saya bisa kasih persembahan ke gereja lebih banyak, supaya saya bisa menolong lebih banyak orang miskin. Kalau ada orang berdoa seperti itu, Tuhan, berilah saya uang lebih banyak supaya saya bisa lebih baik melayani. Itu doa saya yang sesat gitu ya. Ini saya sebenarnya sangat menikmati bagian ini. Jadi kalau ada orang bilang salah, sesat itu doa. Doa yang benar adalah ketika kita mau mengatakan Tuhan, saya akan melayani Tuhan dengan apa yang ada pada saya. Saya sangat menikmati dan sangat impress melihat orang yang uangnya sedikit, tapi bisa melayani Tuhan dengan uang yang sedikit. Saya sangat terharu ketika melihat janda miskin yang memberikan dua duitnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan itu lebih banyak daripada dibandingkan orang-orang kaya yang memberikan secara nominal lebih banyak. Ibu Bapak sekalian, jangan pernah berdoa kalau kita akan memberi lebih banyak kalau Tuhan kasih lebih banyak. Kita akan belajar untuk memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan kasih kita banyak, kasih lebih banyak kepada banyak orang. Kasih lebih banyak mendukung pelayanan, kasih lebih banyak kepada orang miskin, kasih lebih banyak untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menarik. Nah, yang kedua itu itu tadi kita bicara soal ketamakan. Yang kedua ya, ini sesuatu ayat yang saya suka kasih judul ini ayat yang paling menakutkan. Ya, ayat yang paling menakutkan yaitu ketika bicara benih di tengah semak duri. Perhatikan bagian ini, Markus 4:18-20. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu sekalian, waktu baca ini ayat yang membuat saya sangat mengerikan. Mengerikan apa? Bahwa ketika saya datang ke gereja, saya datang menikmati khotbah Pak Pendeta, kemudian saya menikmati Bible study, ketika saya menikmati retret, saya menikmati semuanya itu. Sampai mungkin ketika saya menghayati kasih Kristus, sampai saya meneteskan air mata karena kebaikan Tuhan itu. Tetapi keluar saya dari pintu gereja, keluar saya selesai retret, ada tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman yang tadi saya nikmati itu sehingga tidak berbuah. Dalam satu seminar tentang uang ini, saya juga bagikan ayat ini. Dan di bagian akhir seorang senior berdoa. Dia berdoa begini, dia bilang, Tuhan tolong ketika kami selesai menikmati firman, jangan sampai ada tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan yang begitu besar menghimpit firman yang sudah kami nikmati. Sehingga dia tidak berbuah. Itu doa yang sangat indah saya rasa. Karena memang itu yang kita butuhkan. Kita perlu banyak berdoa. Supaya firman yang sudah kita nikmati. Jangan kemudian tidak berbuah hanya karena kita punya banyak keinginan. Karena kekayaan itu memberikan tipu daya yang menghancurkan hidup kita. Itu yang kedua. Ya. Nah, sayang saya mungkin nggak punya waktu. Tadinya saya mau putar lagu ini. Ya, You never ask me to be king, build my tower up to the sky. So why do I try? You never ask me to be rich, buy the things that gold can buy. So why do I try? All you ever wanted was my heart, my simple heart. To you, that's all that really matters. Why do I feel I have to reach? Believe I have to rise.
when you never said I had to climb these broken ladders. Ya, mungkin nanti didengarkan untuk kemudian dihayati saja. All you ever wanted was my heart. Nah, yang ketiga ini juga apa namanya? Saya harusnya udah berhenti ya eh, untuk tanya Ih, jawab. masih. Masih Ya, sampai jam 9 aja. Ya. ya. Jadi apa namanya Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama kita tadi udah bicara gitu ya, apa namanya, supaya sambil mengingat ya, sebelum masuk yang ketiga gitu ya. Tadi kita eh, yang pertama bicara soal greed gitu ya, keserakahan. Lalu kemudian yang kedua tadi kita bicara tentang bahwa betapa bahayanya keinginan-keinginan apa kekayaan itu. Tipu daya itu menghimpit firman sehingga yang kita udah nikmati itu kemudian tidak berbuah hanya karena banyaknya tipu daya kekayaan tadi. Dan yang ketiga ini yang menjadi sebenarnya bagian yang indah yang saya ingin bagikan adalah ketika cerita tentang Lukas 16 ayat 1-9 perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, ceritanya memang panjang ya, tapi mungkin saya baca dengan cepat, singkat-singkat saja ya. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia cerita tentang ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Nah, kepadanya disampaikan tuduhan. Jadi bendahara ini menghamburkan miliknya. Lalu ia panggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi dia udah ketahuan lah, ketangkep basah di kawan ini kan. Dia udah menghambur-hamburkan milik tuannya, lalu kemudian dia udah nggak boleh lagi jadi bendahara. Sehingga kata bendahara itu dalam hatinya, aduh, aku harus bikin apa ini? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu kemudian dia pikir-pikir, dia tahu deh, aku tahu apa yang aku lakukan. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Ini kita pernah baca bagian ini tentunya ya. Jadi yang utang dipanggil. Yang satu itu utangnya ditanya, berapa utangmu? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang yang lain. 50 tempayan. Wah, dikasih diskon 50%. Utang 100 cuma diakui 50 aja. Yang 50 dibebaskan. Wah, baik sekali. Pasti orang yang berutang itu senang banget gitu ya. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapa utangmu? 100 pikul gandum. Jadi dia bilang kepada orang, ini surat utangmu, buat surat utang baru 80 pikul, dikasih diskon 20%. Wah, yang satu dikasih diskon 50%, yang satu lagi dikasih diskon 20%, gitu ya. Jadi itu luar biasa ya. Pasti orang itu senang banget gitu. Yang berhutang pasti akan menganggap sang bendahara ini adalah orang yang baik. Lalu, nah ini menarik. Bagian ini sebenarnya kita jangan ngelihat dari tipu-tipu muslihatnya, karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang lain. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan yang dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi itu kalimatnya. Jadi di ayat 8 ini adalah ayat yang agak agak susah kadang-kadang kita memahaminya karena kok Tuhan memberi contoh itu bahwa bendahara yang tidak jujur ini malah benar gitu ya. Malah kita disuruh mencontoh gitu kan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saya akan eh, apa namanya bendahara itu menghamburkan. Saya akan coba lihat ayat ini ya. Jadi bendahara ini menghamburkan miliknya ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa kunci untuk memperoleh rasa aman atau security terhadap hal-hal yang kita butuhkan bukanlah tentang mencari nafkah dan menabung. Jadi kalau kita mungkin mendapatkan gaji atau kita bisnis mendapatkan keuntungan gitu ya. Ini kita kerja bukan soal rasa aman, bukan soal security, tapi sebenarnya soal pelayanan dan pengeluaran yang dapat dipercaya. Pertanyaan yang paling besar ketika Tuhan kasih kita uang untuk kita kelola. Pertanyaannya, apakah kalian atau kamu atau kita menggunakan uang dengan baik untuk pelayanan dan pengeluaran kita dapat dipercaya? Ingat tadi bahwa
Wealth belongs to God, gitu ya. Wealth belongs to God. Jadi bendahara ini langsung dipecat karena dia tidak bisa dipercaya dalam rangka pengeluarannya. Dia menghambur-hamburkan. Nah, kalau Tuhan dapat mempercayai kita untuk menggunakan uang kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka uang yang kita butuhkan juga akan disediakan. Saya suka merasa begini ya, kalau ada orang yang susah hidupnya, atau mungkin uangnya pas-pasan, sementara dilihat ada teman yang lain, mungkin teman yang lain itu mungkin nggak terlalu pintar, tapi kok uangnya banyak gitu ya, dan sama-sama melayani di gereja, sama-sama menjadi hamba Tuhan di gereja. Tapi yang satu uangnya banyak, uang saya nggak banyak. Padahal dia juga nggak terlalu pintar-pintar amat gitu ya. Kenapa sepertinya Tuhan membeda-bedakan orang? Kalau dalam konteks-konteks begini saya suka berpikir ya, Tuhan lebih tahu loh. Kalau Tuhan kasih kita uang lebih banyak, maka itu akan kita hambur-hamburkan. Dan kita tidak akan menjadi seorang bendahara yang jujur. Dan itu seringkali menjadi problem. Mungkin gara-gara uang hidup kita akan hancur. Mungkin gara-gara uang rumah tangga kita akan hancur. Mungkin kalau gara-gara uang kita tidak akan pernah melayani Tuhan. Kalau itu terjadi tentu Tuhan tidak ingin. Mungkin Tuhan akan membiarkan kita, tanda kutip, membiarkan kita hidup pas-pasan. Kalau itu yang membuat rumah tanggamu menjadi baik. Kalau itu membuatmu hidup melayani Tuhan. Kalau itu membuat kita kemudian menjadi orang yang terhormat karena Tuhan, bukan karena uang. Ya itu beberapa apa namanya eh, penilaian saja. Nah, bendahara itu juga kemudian menarik gitu ya. Jadi dia juga cerita soal menolong ya. Bapak Ibu sekalian, menabung dalam jumlah besar itu sebenarnya tidak memberikan rasa aman. Kalau kita terus nabung-nabung supaya uang kita banyak. Ya, sebaliknya kita harus menggunakan kekayaan kita itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Karena kemungkinan besar mereka akan melakukan yang sama kepada kita waktu kita membutuhkan. Ingat di bagian tadi, bendahara berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kepah abadi. Jadi saya cepat saja, jika Anda tidak memiliki cukup tabungan untuk merasa aman, jawabannya bukan mencoba menabung lebih banyak. Ya, kalau Anda tabungannya nggak banyak, gitu. Yang harus dilakukan bukan kemudian kerja lebih keras supaya nabung lebih banyak. Terbaliknya, kalau tabunganmu nggak banyak, belanjakan lebih sedikit. Ya, dan Anda bisa bermurah hati atau bersosialisasi. Respon orang lain terhadap kemurahan hati dan sosialisasi Anda akan memberikan Anda rasa aman yang jauh lebih besar daripada punya tabungan yang lebih besar. Use money to bring people to heaven. Dan saya apa namanya paling suka dengan bagian ini. Kalau saya punya uang, I will use my money to bring people to heaven. Bukan kalau saya punya uang. Sekarang saya juga punya uang. Berapapun uang yang ada sama saya, I will use the money to bring people to heaven. Use money for people, not use people for money. Jadi jangan terbalik ya. Sekarang mungkin kita sambil mendengarkan, sambil bertanya kepada dalam dalam di hati kita masing-masing. Apa yang saya mau lakukan untuk membawa orang datang kepada Tuhan, memberikan keselamatan dengan uang yang saya punya. Nah, nanti saya lihat dalam diskusi saya suka tanya itu, dan eh, jawabannya nggak boleh kemudian ya udah kirim persembahan buat misi gitu ya. Kirim persembahan buat misionaris di desa-desa. Oke, oke, itu bagus, itu bagus. Tapi yang saya mau tanya sebenarnya adalah apa yang mau kita pikirkan, yang kita akan melakukan dengan uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, mission and money. Ada seorang Nigeria yang masih menghargai Amerika. Orang Nigeria ini kemudian di waktu itu diajak ke Amerika tuh dijadikan budak gitu ya. Jadi apa, mereka tuh jadi budak sebenarnya. Akhirnya sebenarnya orang Nigeria harusnya benci sama Amerika. Tapi seorang seorang Nigeria kemudian berkata begini, dia berkata, no matter what else you did, you brought us the gospel, and that is all that matters. Jadi saya ingin mengajak kita memikirkan soal bagaimana uang, bagaimana Injil itu kemudian menjadi bagian yang paling penting. Ya, jadi itu penting. Use money to bring people to heaven. Bagaimana kita bermisi menggunakan uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, is money good, bad, or neutral? Nah, Yesus menyebut uang mamon yang tidak benar atau kekayaan duniawi. Di bahasa Yunani itu di dalam konteks Yunani uang itu kotor. Uang itu punya potensi buruk.
namun uang dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Nah, jadi uang itu memang tujuannya waktu diciptakan di awal baik, tapi kemudian dosa membuatnya menjadi kotor. Jadi uang itu menjadi tidak netral karena dia bersifat radioaktif secara rohani. Tetapi uang diciptakan oleh Tuhan itu yang tercemar oleh dosa itu dapat ditebus. Nah, dia bisa menjadi netral. Ya, jadi inti dari perumpamaan ini sebenarnya adalah bahwa kita diutus oleh Yesus ke dunia untuk menggunakan uang dengan cara yang transformatif. Jadi itu eh, perenungan kita dan kita bisa diskusi. Kita bisa lah menggunakan untuk kerajaan Allah, mau dukung pekerjaan Tuhan di gereja atau mendukung penginjilan, atau yang saya suka ini nih meningkatkan relasi dengan orang-orang supaya berita Injil terbuka. Yang paling menarik mungkin eh, saya suka tanya kalau saya lagi mau makan siang gitu, siapa yang saya mau ajak makan siang nih, supaya saya bisa traktir dia makan siang. Lalu saya bisa ngobrol, dan waktu ngobrol saya bisa cerita tentang Tuhan. Gitu ya, misalnya itu satu satu hal yang menarik. Atau kalau uang kita banyak, kita bikin sekolah, panti asuhan, di mana di tempat-tempat seperti itu Injil diberitakan. Atau menolong teman atau saudara yang kesulitan, atau bisa memberi terus gitu ya. Atau kita bisa juga bijak dalam pengeluaran. Nah, ini bagian terakhir sebelum nanti kita masuk dalam tanya jawab. Pasti di gereja seringkali gitu bagian ini diungkapkan gitu ya waktu doa berkat ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan and be gracious to you. Jadi bagian ini menarik nih. Apa Ulangan 6 ya. Saya sangat menikmati ini. The Lord bless you and keep you. Kata the Lord bless you and keep you yang kalian lihat kalau menurut Jewish Midrash, Midrash itu adalah satu cara eksegesinya orang Yahudi. Dia bilang begini, May the Lord bless you means to be blessed with wealth and possessions. And may God keep you means may God keep your wealth and possession from possessing you. Jadi itu yang kemudian menjadi doa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berdoa, kita bisa saja diberkati dengan kekayaan. Kita bisa juga diberkati dengan harta yang banyak. Tapi be careful. Berdoa juga, may God keep you. Supaya your wealth and your possession did not possess you. Gitu kan. Jadi itu kemudian menjadi sesuatu yang penting. Jadi saya akan berhenti sampai di sini. Saya punya beberapa slide. Nanti saya kirim ini slide setelah ini juga ada, termasuk hal-hal yang terkait dengan bagian yang lain tentang perpuluhan juga ada di situ. Tapi karena waktu kita bisa berdiskusi, atau mungkin ada yang saya sampaikan kurang begitu jelas. Nah, di sini mungkin ada Pak Jonathan bisa menambahkan, bisa mengklarifikasi kalau ada yang kurang-kurang clear, gitu ya. Atau mungkin ada yang mau berdiskusi atau bertanya atau yang paling bagus mungkin juga ada yang mau sharing, gitu ya. Sharing terkait masalah-masalah uang yang tentunya nanti akan menjadi sesuatu yang menguatkan kita bersama. Saya kembalikan ke Andreas ya. Ya, Atau nggak. ya silakan. Thank you Pak Peter untuk sharingnya. Eh, Teman-teman ada yang mau nanya mungkin secara langsung dulu kalau ada pertanyaan ke Pak Peter atau enggak mungkin kalau ada pertanyaan kalau nggak bisa ngomong juga bisa langsung di chat aja di type jadi kita bisa bisa lihat. Mungkin satu Pak Peter ada pertanyaan yang sudah masuk ke sini. Ya, Eh, ini dibilang bahwa dunia ke depan nih semakin kompetitif, banyak pergolakan politik, ekonomi di dalam negeri ataupun global. Em, Termasuk di Indonesia, Singapura, di Amerika gitu kan. Apakah Pak Peter bisa memberikan forecast gitu atau ke depannya mungkin seperti apa gitu kelihatannya. Dan khususnya di Indonesia dan di Singapura dan juga bagaimana anak-anak Tuhan bisa menyikapi dunia ekonomi ke depannya. saya mungkin menjawabnya begini ya. Saya ingat sekali waktu itu krisis 9798. Yang Indonesia krisis dalam banget. Setelah itu ada krisis lagi 2008. Kita tahu juga lah krisis di Amerika ya. Apa namanya mortgage securities gitu ya. Itu ada krisis-krisis itu. Dan waktu kami ngobrol-ngobrol banyak tentang itu ya. Oh, the crisis itu sebenarnya karena greed, karena keserakahan. Waktu terjadi apa namanya krisis MBS di Amerika itu,
Di Amerika itu luar biasa, uang tuh mudah banget. Orang nggak punya kerjaan aja bisa ambil kredit rumah gitu. Jadi orang nggak bisa bayar pun sebenarnya bisa aja ambil kredit rumah. Pokoknya nanti lancar sehingga ekonomi rasanya gampang sekali gitu. Orang rasanya pengen ambil uang lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak gitu kan. Dan itu yang apa terjadi. Indonesia di tahun 97 98 di zaman Soeharto bahkan disebut sebagai negara yang economic miracle gitu. Economic miracle artinya, waduh ini pertumbuhan luar biasa. Waktu itu saya ingat banget itu apa jembatan layang jalan tol dalam kota itu. Itu kan buat kita pada waktu itu luar biasa itu Indonesia bisa bangun itu gitu ya. Tapi saya juga dengar bahwa itu pembuatannya juga pemilihan kontraktornya dan sebagainya itu ya lewat KKN gitu kan, yang memperkaya orang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya eh, ada lagi yang bilang bahwa sebenarnya korupsi di Indonesia itu bahkan membuat Indonesia ekonominya lebih maju gitu. Jadi ada yang bilang begitu, kenapa? Karena gara-gara korupsi lah urusan-urusan jadi lebih gampang gitu. Ya, tapi akhirnya gampang buat mereka yang dekat dengan kekuasaan. Jadi nggak berdasarkan merit system, tapi mungkin lebih lebih berdasarkan kenalan gitu ya. Jadi orang-orang yang kenal dengan kekuasaan pasti akan dapat lebih banyak keuntungan gitu. Nah, kalau kita mau lihat sekarang apa yang terjadi gitu, nggak jauh dari greed. Ya, ketika kemudian Amerika under Trump mengatakan hal-hal to make America great again gitu, ya sebenarnya ujung-ujungnya adalah memikirkan dirinya yang sebenarnya supaya dia lebih great, lebih greater dari yang lain. Secara ekonomi harus lebih baik gitu. Dia nggak mau kemudian buang-buang uang atau mungkin dia melihat rakyat Amerika hidupnya lebih lebih tidak eh, lebih tidak sejahtera dibandingkan para pendatang misalnya begitu. Jadi dia urus ujung-ujungnya sebenarnya dia melihat orang Amerika harus lebih baik dari orang yang lain. Jadi melihat sesama menjadi tidak pas gitu. Dan kalau melihat apa yang terjadi di China sekarang, gitu, Tiongkok, ekonominya lagi down gitu kan. Dan ekonomi down di China itu mengakibatkan ekonomi di seluruh dunia juga terpengaruh termasuk Indonesia. Itu kita udah lihat gitu. Bahkan di Amerika ya, eh, kalau teman-teman perhatikan US dollar itu kan strong selalu gitu ya. Mau Amerikanya lagi susah, Amerikanya lagi berantakan, Amerikanya lagi collapse, US dollar tetap tetap strong gitu kan. Nah, ini ya yang dulu dibilang ada istilah ekonominya itu exorbitant privilege gitu. Jadi istilahnya US dollar itu privilege. Nah, privilege inilah yang tidak mau istilahnya tidak mau dilepas oleh Amerika, termasuk Donald Trump. Ya, makanya dia bilang sama negara-negara BRICS, kalau ada yang mau mencoba-coba menggantikan dolar Amerika, mereka juga nanti akan kena sanksi dari Amerika. Jadi Amerika akan terus berusaha menjadi superpower ekonomi. Tapi yang paling menarik ya, Bapak Ibu sekalian, dan ini saya pernah waktu saya di Manado, saya juga ngomong sama Gubernur Sulawesi Utara gitu ya. Saya bilang gini, kenapa kita melulu bicara soal uang? Kenapa kita melulu bicara soal ekonomi? Kita bicara soal statistik, kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, kita bicara tentang pendapatan. Melulu soal itu tanpa kemudian memikirkan moralitas di belakangnya. Amerika, saya pernah sharing di sini juga kalau nggak salah ya. Amerika ketika ekonominya maju sejak tahun 60-an sampai 70-an dan 80-an, ekonominya secara grafik naik, tapi di balik itu ada moralitas yang turun. Jumlah perceraian yang meningkat, jumlah pembunuhan yang meningkat, jumlah kriminalitas dan dosa. Dosa meningkat ketika ekonomi meningkat. Wah, ini menarik nih, ini statistiknya. Jadi ketika orang banyak uang, di situ justru problem. Petani di desa di Indonesia hidupnya nyaman, damai, tentram ketika dia pas-pasan. Tapi ketika para petani itu kemudian punya uang banyak, tanahnya dijual laku banyak, uangnya banyak, dia mulai pikir kawin lagi. Ya, itu mungkin nggak terjadi di komunitas Kristen, tapi yang saya mau katakan adalah itu terjadi. Itu jadi orang ketika punya uang itu memang keinginan-keinginan dosa itu luar biasa. Jadi kalau saya mau forecast ke depan, ya sebenarnya yang paling problem adalah bahwa orang kaya akan makin kaya dan orang miskin akan lebih miskin.
Dan it happens in Indonesia. Mungkin di sini kelompok yang kaya lah ya, kelompok orang kaya. Kita bukan orang miskin. Karena kita semua bisa sekolah. Nah, saya mau katakan begini ya. Ini ada statistik yang juga mengatakan bahwa hampir 90% orang miskin, anaknya akan miskin lagi. Tetapi mungkin 90% orang kaya, anaknya akan kaya. Lalu bisa bayangin nggak bahwa sebenarnya kondisi itu akan begitu terus. Sehingga waktu waktu kemarin pemilu ada orang tanya ke saya gitu, saya mau pilih yang mana gitu. Saya sambil bercanda saya bilang ya kamu mau pilih yang mana sama aja, sama aja. Kondisi yang terjadi di Indonesia sama aja. Kalau mungkin cerita program sih, wah banyak lah program-program yang bagus. Tapi sekali lagi duitnya dari mana? Dan sehingga akhirnya kalau yang kita mau lihat ya, kita harus jaga diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai gereja. Yang harus kita lakukan adalah apa yang diamanatkan firman Tuhan dan mandat untuk menolong orang miskin. Ini yang harus kita jebol gitu. Kalau statistik mengatakan 90% orang miskin akan anaknya akan miskin lagi. Saya berharap statistik ini menjadi suatu eh, apa ya alasan buat kita orang miskin untuk menolong kita orang-orang anak-anak Tuhan ini untuk cari orang miskin supaya bantu mereka keluar dari kemiskinan mereka. Itu mandat itu Tuhan Yesus bilang orang miskin selalu ada pada. Jadi orang miskin itu ada dan itu kita tugas kita gitu. Kamu diberikan kelimpahan untuk membantu mereka yang kekurangan supaya terjadi keseimbangan dan itu terjadi gitu dan gimana supaya kita bisa tolong mereka. Jadi eh, kalau kita mau tahu forecastnya buat Indonesia it's about the same. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, mungkin malah turun. Ya, segitu-segitu aja. Kenapa? Karena rakyat kita banyak. Ekonomi kita digerakkan oleh yang namanya domestic consumption. Rakyat yang banyak itu makan, minum, dan itu yang menggerakkan ekonomi. Tapi kalau kita berharap kita ke depan itu akan bagus karena ekspor kita naik, mungkin kita menunggu gitu, menunggu kalau Cina pulih, menunggu Amerika pulih, menunggu Eropa pulih, dan tanda-tanda negara-negara maju ini pulih juga nggak kelihatan. Gitu ya. Mungkin nanti yang akan bergerak maju itu yang sekarang kelihatan adalah negara-negara seperti Vietnam dan India. Gitu. Kalau Cina kan memang udah maju, cuman sekarang dia lagi down. Mungkin kalau dia kembali lagi. Dan Indonesia, unfortunately, kemudian akan menjadi negara yang nunggu aja. Kalau Cina maju, mungkin kita ikut maju. Dan kita akan begitu-begitu aja gitu. Nah, siapa yang salah? Kalau ditanya siapa yang salah? Menurut saya salah satu yang salah adalah kita, orang-orang Kristen. Karena kita cuma pikirin diri kita sendiri. Kita nggak pikirin orang lain. Kita nggak pernah berpikir kemudian bukan nggak pernah ya mungkin banyak sekali yang berpikir di sini gitu tapi kita kalau kita melihat ada orang miskin dan mungkin kemungkinan besar orang miskin itu anaknya akan jadi miskin karena mungkin sekolahnya sekolah yang pas-pasan gitu kan kalaupun dia sekolah bagus dia mungkin nggak pinter-pinter amat karena memang suasana belajarnya juga nggak bagus. Kalau dia mau bersaing sama anak-anak orang kaya, ya susah. Anak-anak orang kaya nggak pernah disuruh cuci piring. Anak-anak orang kaya duduk di meja yang bagus, di eh, pencahayaan yang bagus, kamar yang ber-AC. Pantas saja kemudian orang-orang yang begini, yang kaya, yang punya kesempatan, apalagi sekolah bisa sampai studi di Singapura, lalu kemudian nantinya akan jadi orang kaya. Bukan kayak gitu ya. Ini saya lagi nggak ngomong kita ya. Tetapi, coba pikirin orang miskin. Orang miskin, dia lagi belajar disuruh cuci piring. Mungkin disuruh lagi belajar disuruh mungkin jualan kue. Waktu dia sekolah dia ngantuk, dia capek. Waktu dia belajar penerangan di rumahnya nggak gitu bagus, panas, nggak ada kipas, nggak ada AC. Dan itu terjadi gitu. Gimana kita bisa bisa mendobrak itu? Ya kalau menurut saya apa yang kita harus lakukan sekarang adalah mendobrak itu. Bahwa orang miskin, anaknya pasti miskin. Ayo kita dobrak itu supaya anak orang miskin kelak bisa punya penghidupan yang baik. Saya nggak tahu itu nggak langsung menjawab ya, tapi karena saya nggak terlalu tertarik melihat Hmm. data-data ekonomi, karena saya lihat itu akan it's about the same gitu. Hmm. Thank you. Pak Peter juga tadi sempat ngomongin tentang eh, crash di Amerika dan sebelum-sebelumnya ini gitu kan. Mungkin pertanyaan lanjutan dari situ adalah eh,
gimana caranya kita menghindari meminjam uang berlebihan di dunia yang serba menawarkan kadang-kadang bunganya rendah gitu. Jadi di semua gampang dari yang dibilang gitu. Itu gimana kita supaya stop gitu kan. Tahu di mana batasnya gitu. Em, jadi gini ya, ini prinsip sih kalau boleh. Ini prinsip. Jangan pernah meminjam untuk kebutuhan konsumtif. Jadi saya mau bilang kita anti gitu ya. Anti untuk beli sesuatu dengan utang. Termasuk sebenarnya utang untuk beli mobil. Secara ekonomik itu udah salah sebenarnya, gitu ya. Kalau kita punya mampunya beli mobil tahun 2015, ya sudah, beli aja 2015, nggak usah paksain untuk beli mobil tahun 2023, 2024, tapi utang. Tetapi kalau kita misalnya punya uang cukup, kita nggak harus utang. Kalau mobil itu kan harganya turun, sehingga ketika kita utang, kita sebenarnya rugi. Untungnya hanya apa? Untungnya hanya kita lebih gengsi lebih tinggi, lebih bergaya aja kita. Karena dengan penghasilan kita yang pas-pasan, kita bisa naik mobil terbaru. Itu udah jelas secara konsep salah. Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu gitu. Jadi itu udah secara konsep udah keliru. Tetapi kalau kita mau beli rumah, nah boleh tuh. Kalau kayak di Amerika gitu, di Singapura gitu ya, beli HDB 20 tahun, 30 tahun kreditnya. That's good karena apa? Karena itu nanti nilainya naik. Walaupun HDB eh, seharusnya dia nilainya turun karena dia kan bangunan yang lama makin tua ya. Tapi di Singapura kan ceritanya berbeda gitu ya. Bisa jadi harganya nggak turun gitu. Nah, sehingga kredit itu masih memungkinkan karena kalau kita tunggu nabung sampai cukup baru kemudian beli rumah, nah itu kapan belinya kan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang harus kita pikirkan. Jadi prinsipnya jangan minjem untuk beli barang konsumtif. Kalau kamu nggak bisa beli iPhone 16, ya nggak usah beli Oppo aja. Jangan dipaksain seluruh Singapura tuh semuanya pakai iPhone, maka kita semua harus pakai iPhone. Gitu kan. Itu kan faktanya kayak gitu ya. Jadi artinya ada orang yang saya nggak tahu ya di Singapura itu kalau saya lihat kalau ada launching iPhone baru itu kan antriannya panjang sekali gitu, ya kan? Nah, pertanyaannya yang antri panjang itu sebenarnya orang yang punya duit atau yang akan beli dengan utang. Kemungkinan besar mungkin setengahnya tuh beli dengan utang nih. Karena mereka sebenarnya juga nggak mampu juga beli, bukan nggak mampu tapi artinya ya nggak cukup lah pengeluaran mereka untuk kemudian beli handphone mahal. Nah, konsep utang seperti itu. Jadi kalau kita misalnya nggak punya pekerjaan dan nggak punya penghasilan, jangan utang. Dan ini mungkin konteks kekristenan kita muncul di sini. Kalau saudaramu miskin, dia nggak punya kerjaan, sekarang dia sakit dan dia butuh uang untuk obat. Apakah kita akan membiarkan dia meminjam uang untuk biaya pengobatan, padahal kita tahu dia nggak punya kerjaan dan dia nggak punya penghasilan? Kalau dia utang, sudah pasti dia nggak bisa bayar utang itu. Apa yang kita bisa lakukan untuk itu? Maka sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengasihi sesama, yang harus kita lakukan adalah menolong mereka-mereka seperti ini. Mereka-mereka yang memang harus keluar uang karena untuk biaya pengobatan misalnya. Tapi mereka nggak punya uang. Bagaimana kita bisa bantu mereka? Tapi mungkin ada yang bertanya begini ya, gimana sih ada banyak orang miskin ini, tapi nggak tahu diri kalau dibantu. Dibantu tapi nggak tahu diri gitu ya. Mungkin hidupnya suka-sukanya gitu. Duit nggak punya, tapi terus kemudian ketika dikasih bantuan, dia pergi makan McDonald gitu kan. Gitu kan. Jadi ya seolah-olah orang miskin tuh nggak boleh makan McDonald. Udah miskin-miskin aja loh gitu kan. Kalau kita kasih bantuan ya tetap aja hidup dengan prihatin, nggak boleh hidup yang enak gitu kan. Seolah-olah seperti begitu jadinya kan. Nah, saya jadi ingat dulu ada istrinya eh, saya lupa saya istrinya Billy Graham kalau nggak salah ya. Istrinya Billy Graham itu biasa ngurusin homeless people di Amerika. Dan homeless people di Amerika itu eh, orang-orangnya kasar gitu ya. Jadi ketika kemudian istrinya ini bagi-bagi makanan di sana,
Si homeless itu terima makanan itu langsung jalan, nggak bilang terima kasih gitu. Jadi ketika dapat bantuan dia cuman jalan aja gitu. Terus yang menarik si istrinya itu ngomong begini, orang miskin itu, dan ini Anda mungkin nggak setuju ya, tapi kalau kalau Anda pikirkan ini menarik. Si ibu ini berkatakan begini, orang miskin itu mengucapkan terima kasihnya dengan cara minta lagi. Jadi ketika orang miskin dikasih, lalu kemudian dia ambil, nggak bilang terima kasih, tapi besok dia datang lagi, minta lagi, itu artinya dia berterima kasih kepada Anda yang sudah membantu. Setuju nggak? Mungkin kita nggak setuju, ya, kita sebel banget gitu ya. Tapi orang Kristen tuh aneh. Kadang-kadang kalau kita mau bantu orang, tapi kita pakai persyaratan. Oke, saya bantu kamu ya, tapi kamu harus sehari Minggu harus selalu ke gereja. Kalau persekutuan doa harus datang, baca Alkitab tiap pagi, harus rajin berdoa. Baru bantu dikit aja persyaratannya banyak benar gitu kan. Dan persyaratan kita adalah persyaratan-persyaratan yang rohani seolah-olah kita bantu orang supaya orang jadi rohani. Kalau orang nggak kenal Kristus, dia nggak akan pernah berdoa dengan baik. Orang nggak kenal Kristus, dia nggak pernah baca Alkitab dengan baik. Maka ketika kita mengasihi orang, kasihilah. Supaya orang melihat kita mengasihi orang. Nah, jadi itu apa namanya? Mungkin gitu sih. Apa namanya, Darius. Sorry, saya selalu kemudian bawanya kepada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan pertanyaan. Baik, nggak apa-apa. Kita apa sih dapat berkat dari semua sharing-sharing Pak Peter ini. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak Peter, terus Alkitab mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang hari esok, gitu kan. Hmm. Tapi gimana kalau kita misalnya beli asuransi atau menabung untuk masa depan, untuk anak-anak kita, apakah ini gimana pandangannya? Cuma mungkin input dari Pak Peter. Kalau saya sih melihat asuransi itu adalah orang yang smart gitu. Kalau kita beli asuransi itu kita smart. Kenapa? Bukan soal kita nggak percaya masa depan, tapi kita tidak mau masa depan kita habis energi dan waktu serta uang karena ada sesuatu yang artinya kita nggak siap payung sebelum hujan. Hujan pasti datang, kebutuhan pasti muncul. Tapi kalau saya asuransi sekarang, maka waktu saya, pikiran saya, energi saya bisa alokasikan untuk hal-hal yang lain yang jauh lebih penting. Karena perhatikan saja orang-orang yang miskin, yang nggak punya harta, yang nggak punya asuransi, ya. Dia udah nabung, 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 akhirnya uangnya habis untuk bayar biaya sakit atau rumahnya kebakaran, nggak diasuransikan, mobilnya keterbakar, apa, tabrakan hancur, nggak diasuransikan, misalnya gitu kan. Jadi pikirannya jadi susah dan akhirnya dia jadi kerjanya nggak bagus, melayani juga nggak bagus. Sehingga saya kadang-kadang berpikir, jangan pernah berpikir kita asuransi supaya hidup kita aman ke depan. Tapi mungkin kita berasuransi dalam karena kita lebih smart. Kita nggak mau, misalnya gini ya, ini sama kayak gini nih. Nanti ada ibadah jam 12 siang. Nah kan gitu, ada ibadah jam 12 siang. Kalau saya pagi ini nggak makan, maka nanti jam 12 siang ibadah saya nggak akan sempat makan siang, maka saya nanti pasti kelaparan. Maka untuk supaya jam 12 siang saya bisa konsentrasi ini, pagi ini saya makan yang banyak. Pagi ini saya makan yang banyak supaya nanti jam 12 kalau nanti terlambat lunchnya, saya nggak kelaparan. Itu kan bukan orang yang nggak percaya nanti di gereja nggak dikasih makan siang. Gitu. Tapi dia smart memikirkan bagaimana nanti dia bisa lebih lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, dia bisa lebih konsentrasi gitu. Jadi asuransi dalam konteks itu, saya ubah pertanyaannya. Kalau saya seorang penjual asuransi, apa yang saya lakukan? Gitu ya. Nah, yang saya akan lakukan adalah bukan cuma kemudian kayak orang menjual asuransi begini, ini Pak ya, knock on the wood lah ya, gitu ya, amit-amit lah, jangan sampai nanti kenapa-napa Bapak Ibu gitu ya. Tapi bukan itu gitu. Tapi lebih ke arah ngapain kita menyusahkan hidup kita ke depan untuk masalah-masalah yang most likely terjadi gitu ya, yang bisa kita hindari dengan asuransi. Jadi asuransi itu bukan bukan sesuatu yang saya melihatnya sebagai orang yang nggak beriman Tuhan pelihara, enggak. Tapi lebih karena saya smart. Saya smart,
saya tidak mau kemudian masalah-masalah ke depan itu, ya kan? Kayak misalnya sama lah kayak imunisasi gitu. Apa imunisasi itu sebagai wujud bahwa kita nggak beriman, bahwa Tuhan jaga kita dari segala macam penyakit? Kan enggak. Kita bisa aja nanti kena penyakit tapi terus semua sembuh. Tapi kan kita harus seminggu di rumah sakit. Nah, seminggu di rumah sakit kan berapa banyak pekerjaan Tuhan yang kita yang terbengkalai gara-gara kita harus stay di rumah sakit hanya karena kita kurang smart untuk menjaganya dengan cara imunisasi misalnya kayak gitu. Itu mirip-mirip menurut saya kayak gitu ya. Jadi jangan jangan ngelihatnya sebagai eh, apa ya eh, eh, terang dan gelap gitu bahwa itu seperti orang yang nggak percaya gitu. Sama seperti saya nabung. Saya nabung supaya nanti saya waktunya kuliah ya saya bisa sekuliahkan anak saya. Dan saya nggak bener gitu. Kemudian saya nggak usah nabung lah nanti kalau pas anak saya mau kuliah pasti Tuhan sediakan. Itu juga nggak smart karena Tuhan kasih kita otak untuk berpikir gitu ya. Sama seperti gini. Anda dikasih uang banyak sekarang. Apa yang Anda lakukan dengan uang banyak itu? Gitu. Nanti eh, Tuhan Yesus juga kasih cerita ada seorang tuan pergi lalu kemudian dia panggil tiga hambanya. Ingat perumpamaan talenta gitu ya. Nah, kenapa? Yang Tuhan itu lakukan sebenarnya adalah investasi. Dan yang lima dapat lima, yang dua dapat dua itu adalah investasi yang berhasil gitu ya. Dan konsep investasi juga adalah konsep yang benar dalam kekristenan gitu. Bahwa kalau Tuhan kasih apapun bentuknya, mau itu uang atau keahlian atau kemampuan atau talenta, kita harus invest loh. Kalau Anda pinter nyanyi, lalu Anda nggak pernah invest di situ untuk kemudian nyanyi untuk jadi kemuliaan Tuhan, wah itu Anda salah besar. Kalau saya punya keahlian di bidang tertentu, lalu kemudian saya tidak kembangkan itu untuk saya bisa jadikan berkat, oh saya salah besar. Itu namanya investasikan. Saya di usia 57 kemarin, 1 tahun sebelum saya pensiun, akhirnya saya memutuskan untuk studi di Regent College. Orang-orang semua udah bingung, termasuk istri saya juga bilang, ngapain kamu buang-buang uang? Usia udah 57 gitu, buang-buang uang. Mendingan ditabung gitu ya. Nah, kayak gitu kan. Itu bisa juga teman ditabung lalu kemudian nanti mungkin anak kita butuh atau kita butuh gitu. Tapi saya bilang sekolah di Kanada itu sama seperti beli mobil. Gitu. Saya rela untuk nggak beli mobil beberapa tahun ke depan. Tapi kemudian uangnya saya pakai untuk studi gitu kan. Jadi saya pakai untuk studi. Uh, jadi akhirnya saya belajar, walaupun memang rasanya berat ya, belajar di usia 57 tahun itu memang berat ketika harus bikin paper, harus baca buku. Baca bukunya masalahnya nggak santai gitu. Baca bukunya diburu-buru deadline kan, gitu kan. Harus baca buku ini besok harus bikin bikin tugas harus selesai. Aduh, saya bilang ini. Biasanya kan kalau baca buku santai kan enak ya. Baca buku satu hari ini 1 halaman, besok 2 halaman kan enak santai, nggak usah diburu-buru. Tapi kalau diburu-buru setengah mati gitu ya. Tapi sekarang ketika saya udah belajar tuh, aduh saya merasa beruntung banget dan bersyukur sekali saya dikasih tahu oleh dosen-dosen saya itu buku-buku yang bagus. Dan satu kesimpulan saya ketika saya studi adalah saya makin kagum sama Alkitab. Ya, saya kagum sekali karena isi Alkitab luar biasa bagus. Nah, lewat itu semualah kemudian saya banyak belajar, termasuk hal-hal yang terkait dengan uang. Jadi apa namanya investasi itu kemudian menjadi sesuatu yang penting. Jangan ragu berinvestasi. Kalau ada uangmu lebih, investasikan. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan, beri. Tapi bukan soal uang cuma kita bicara ini. Kita bicara talenta, kita bicara kesehatan, kita bicara apapun yang Tuhan kasih kita investasikan supaya jadi berkat buat banyak orang. Pertanyaan mungkin lanjutan dari komen Pak Peter. Kalau kan sekarang nih banyak banget apa sih investasi macam-macam nih dari orang Yes. nawarin ini itu gitu. Kayak gimana tahu bedain ini bener apa enggak, apa scam apa gimana gitu. Jadi gini, prinsip investasi yang pertama gini. Pertama, jangan pernah investasi sesuatu yang Anda nggak kuasai. Ini apapun bentuknya. Kalau Anda mau investasi saham, belajar baik-baik. Pelajari baik-baik saham. Prinsipnya balik lagi kepada wealth belongs to God. Ini bukan uangmu loh. Ini uang Tuhan loh.
Kalau kamu mau investasi, ini uangnya bukan uangmu tapi uang Tuhan. Kalau kamu investasi asal-asalan, uangnya hilang, kamu yang berdosa karena itu uang Tuhan kamu investasikan dengan cara yang tidak baik. Itu prinsip. Jadi kalau kita mau investasi, investasi pelajari dengan baik, ya kan? Yang kedua, nggak ada orang kasih free lunch. Nggak ada kalau misalnya ada investasi yang keuntungannya melebihi kewajaran, udah langsunglah curiga kita. Langsung curiga. Kembali ke prinsip pertama, pelajari dengan baik. Dari mana dia bisa dapat keuntungan begitu besar sehingga dia bisa kasih interest buat kita lebih besar? Pelajari dengan baik. Jangan percaya hanya karena itu teman gereja udah dapat. Jadi kalau gara-gara teman gereja kita cerita, wih saya beli itu loh. Untungnya luar biasa 10% per bulan. Oh, langsung kita membayang-bayangkan uang kita di kalau dibungakan 10% per bulan. Waduh, nikmat banget dan seterusnya kita terkesima dengan itu akhirnya kita ikut tanpa mempelajarinya dengan baik. Jadi sekali lagi back to rule one. Rule one, jangan pernah investasi sesuatu yang kamu nggak kuasai. Kenapa harus begitu? Karena itu bukan uangmu, itu uang Tuhan, gitu ya. Jadi jangan pernah lakukan itu. Kalau mau investasi, pelajari dengan baik. Mau beli surat berharga negara, mau beli obligasi, mau tanam apa gitu. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Pak Peter nggak pernah menginvestasikan yang salah? Oh, salah. Saya banyak banyak bersalah dalam soal itu. Saya harus bilang sekarang supaya jangan Anda menganggap bahwa saya nggak pernah investasi yang salah gitu ya. Dan karena sekali lagi greed itu ada gitu. Saya mau akui saya nggak mungkin bilang saya nggak greed. Ada. Siapa sih yang nggak mau uang saya kalau hari ini 100 kemudian bisa cepat jadi 200? Siapa sih yang nggak mau kemudian ketika tabungan saya itu yang selama ini bunganya cuma cuman kecil, tiba-tiba saya bisa dapat bunga lebih besar. Siapa yang nggak mau? Greed itu ada. Tapi sekali lagi setelah saya belajar that wealth belongs to God. Saya nggak bisa kemudian gampang mengatakan ya Tuhan, kalau Engkau apa namanya berkenan maka saya nggak rugi. Kalau Tuhan nggak berkenan maka saya rugi. Salah. Saya harus hati-hati menggunakan uang Tuhan itu. Nah, jadi yang scam-scam itu kebanyakan pertama untungnya di luar kewajaran dan kita masuk ke situ tanpa penelitian mendalam, tanpa pemahaman mendalam karena hanya ngelihat teman kita untung gede. Nah, kalau teman kita untung gede, kita juga mau untung gede. Nanti kita jatuh bareng-bareng, gitu. Nah, itu jangan jangan lakukan. Jadi kalau ada orang nawar-nawar, wah ini untung gede gitu ya, stop, stop, gitu. Stop dulu, pelajari baik-baik. Nanti Anda bisa mengerti, melihat ada banyak keganjilan di sana sini yang akhirnya akan menghancurkan kita. Gitu. Ya, terima kasih. Terus juga untuk satu sisi yang lain tadi Pak Peter bicara tentang kita perlu membantu orang yang membutuhkan gitu kan ya. Yes. Kan gimana kita tahu gitu bahwa ini benar-benar orangnya butuh something. Kadang-kadang kita nggak tahu juga. Mungkin dia nipu kita atau dia cuma ngomong doang. Dia oh lagi susah atau segala macem. Dan mungkin nggak tahu uangnya dipakai buat apa juga gitu. Ya, kalau pertama sih ya, kalau pertamanya itu follow your heart. Ya, kalau Anda melihat orang yang miskin gitu ya, lalu dia apa namanya, kayak kayak Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi itulah yang pertama kita ambil. Kalau memang Tuhan gerakkan hati kita dengan belas kasihan, dengan compassion gitu, dan orang itu butuh bantuan, bantulah. Kalau nih ya, kalau ternyata bantuan kita disalahgunakan dan kita ditipu, nggak apa-apa kok. Karena kita kan memberi, ingat Matius 25. Apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari mereka yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Kita melakukannya untuk Tuhan Yesus kok. Ketika Tuhan Yesus lapar, kita kasih makan. Ketika Tuhan Yesus haus, kita kasih minum. Kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Selebihnya, gini ya, orang miskin kalau kita bantu, apakah kemudian dia jadi kaya? Kan enggak. Dia tetap miskin. Dan kita ketika membantu, kita jadi miskin nggak? Ya enggak juga. Gitu kan. Jadi bantu-bantu aja, ikuti hati kita ketika kita digerakkan oleh Tuhan untuk membantu, kita bantu. Nah, tetapi ketika bantuan ini kemudian jadi toksik nih, besok dia datang lagi.
besok dia datang lagi. Apakah itu tanda terima kasih gitu ya? Datang lagi kayak gitu. Nah, kita harus mulai smart nih. Gitu. Saya punya banyak tuh yang kayak gitu tuh. Saya di Jakarta ini punya Yayasan Papua Ministry gitu kan. Nah, saya banyak bantu orang Papua. Ada yang udah sarjana sekarang balik ke Papua, tapi setiap bulan minta lagi gitu ya. Dan saya nggak pernah tahu yang dia minta itu apakah dia bohongin saya apa enggak, apa memang dia kelaparan atau tidak, saya nggak tahu juga. Tapi belakangan saya makin lihat, oh dia minta ke banyak orang ternyata gitu kan. Jadi mungkin dia untung gitu kan. Tapi ya seuntung-untungnya dia nggak akan jadi kaya kok. Mungkin memang dia lapar. Kalau dia mungkin dapat bantuan dari banyak orang, ya mungkin dia punya beras lebih banyak, dia punya makanan lebih enak sedikit gitu. Nggak membuat dia menjadi kayak berlebihan juga gitu. Sehingga ya kadang-kadang walaupun merasa ini orang kok kayak bergantung sama saya gini, akhirnya saya bantu juga gitu. Nah, tapi kadang-kadang saya biarkan dia untuk WA saya itu atau SMS ke saya itu berkali-kali gitu ya. Nah, untuk menunjukkan keseriusan mintanya gitu ya, baru kemudian saya bantu juga gitu kan. Tapi kalau pertama ketemu orang yang membutuhkan, biasanya saya nggak mikir. Biasanya saya nggak mikir. Tapi kalau orang itu berkali-kali begitu, menunjak juga nih ya gitu ya. Nah, mungkin kita jangan juga jadi bodoh gitu, tapi mungkin kita jadi lebih smart. Mungkin kita, eh, saya pernah bantu orang yang udah berkali-kali, akhirnya saya ajak ngomong. Saya ajak ngomong kenapa dia sampai kayak begitu gitu. Paling tidak kita kasih bantuan, tapi kita juga kasih pendidikan buat dia gitu. Ya, kalau dia ternyata minta karena dia nggak bertanggung jawab, ya kita minta untuk kemudian bertanggung jawab dulu gitu ya. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan begitu. Ya, tapi jangan jangan deny your heart di 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 pandangan pertama. Kalau menurut saya gitu ya. Walaupun mungkin dia ada unsur-unsur yang nggak baik gitu ya, tapi nggak usah pikirin itu. Yang penting kita melakukannya untuk Tuhan gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan lain yang mungkin agak nggak berhubungan dengan yang sebelum-sebelumnya, Pak Peter. Gimana Ya, kita mendidik para generasi muda untuk menyikapi uang dengan bijak gitu? Karena generasi muda zaman sekarang tuh banyak yang mungkin dapat uangnya dengan mudah jadi content creator di YouTube gitu atau eh, jadi agak berbeda buat mereka. Kadang-kadang mungkin nggak ada value-nya uang itu lebih rendah dari seharusnya. Ada yang kita kan mungkin ada yang mikir tadi kan bicara tentang eh, greed gitu untuk melebih-lebihkan value uang. Nah, ini merendahkan itu karena saking gampangnya dapatnya gitu atau gimana ini? ya. Ini hal yang menarik ya. Karena saya setiap kali bicara uang, akhirnya saya tidak bisa tidak bicara soal em, marketplace ministry. Kalau kita bicara marketplace ministry, saya bicaranya panggilan. Jadi adalah tugas gereja sebenarnya adalah bicara kepada anak-anak muda, bukan soal managing uang saja, tapi bicara panggilan. Gitu ya. Bicara panggilan itu akan menolong orang untuk mengerti, oke, dia udah jadi content creator, duitnya banyak. So what dengan itu? Apakah itu yang Tuhan mau? Apa itu yang membuat kita kemudian bisa bisa berdampak buat orang, ber, memberikan pengaruh yang baik buat orang lain. Jadi em, bicara panggilan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Saya kira orang nanti akan mulai mengerti tentang panggilan, karena ketika orang bicaranya dapat uang dengan mudah, karena kita mungkin kita ya di gereja kita memberi value kepada orang-orang tertentu itu lebih tinggi karena dia punya uang banyak. Kita kita mengatakan, wah bagus kamu sukses loh jadi content creator, jadi YouTuber, uang kamu banyak. Kita bilang dia sukses. Dan kita juga kemudian menghargai orang yang uangnya punya uang banyak itu lebih penting dibandingkan orang yang nggak punya uang banyak. Sebenarnya nanti salahnya di kita gitu. Salahnya di kita. Kita ini maksudnya semua termasuk saya, karena seringkali kita menghargai orang lebih tinggi karena dia punya uang lebih banyak. Bukan karena dia mencerminkan karakter Kristus gitu. Kalau mungkin bahasa rohaninya kayak gitu ya. Jadi kalau kita mulai di gereja untuk menghargai orang lebih tinggi karena karakternya daripada uangnya. Nah, saya kasih contoh nih. Saya punya kawan, dia meninggal dunia karena kanker paru-paru. Waktu dia meninggal dunia kanker paru-paru, istrinya baru kemudian ngomong begini. Istrinya yang bilang nih, si abang itu, ya suaminya dipanggil si abang itu. Si abang itu kerja mati-matian.
dan melayani mati-matian. Kenapa? Dia kerja mati-matian karena menurut dia, kalau dia nggak punya uang banyak, orang nggak menghargai dia. Terus dia melayani di gereja mati-matian melayani sampai dia punya jabatan tinggi dalam pelayanan di gereja. Kenapa? Karena menurut dia orang nggak menghargai dia kalau dia tidak punya jabatan pelayanan di gereja yang tinggi. Waktu saya dengar itu saya ketawa, ya salah kawan saya ini gitu ya. Tapi waktu saya pikir-pikir sampai waktu pulang saya pikir-pikir lagi ya. Orang jadi begitu karena kita loh. Karena kita menghargai orang yang punya uang lebih banyak. Karena kita memang menghargai orang yang punya jabatan pelayanan lebih banyak. Saya kalau saya melayani Tuhan nih, waduh saya lihat tuh mata-mata orang yang kemudian melihat saya lebih tinggi karena saya melayani Tuhan. Saya sering tuh dapat pujian. Jadi saya cerita aja ya ke teman-teman karena ini menurut saya sesuatu yang salah yang dilakukan orang. Itu, wih hebat sekali ya kamu ya. Udah bekerja tapi pelayanan juga. Wih, pujian-pujian seperti itu setinggi langit tuh yang saya terima tuh. Dan itu yang menghancurkan banyak orang. Sehingga orang mau kayak gitu, orang mau punya uang banyak. Kenapa? Karena orang baru dihargai, dihormati kalau banyak uangnya. Orang mau melayani mati-matian karena apa? Karena nanti dia dipuji, dipuji pendetanya, dipuji majelisnya, dipuji banyak orang karena rajin pelayanan. Nah, motivasi-motivasi orang itu dibentuk oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kita harus juga hati-hati nih dalam konteks-konteks begitu ya, mendidik anak-anak muda gitu ya. Ya, jangan melulu kemudian kita puji orang itu karena dia gajinya gede. Ya. Jangan terlalu lah digituin gitu. Kalau gajinya gede gitu, ya pertanyaannya apa yang kau buat dengan uangmu? Apa yang kamu buat dengan waktumu? Ya, bicara panggilan menurut saya justru adalah sesuatu yang mungkin mulai sejak high school kali ya, atau mulai sejak JC udah mulai harus diajak ke tuh orang-orang berpikir tentang your calling gitu. Calling itu kemudian akan menolong dia mengerti tempat kerja mana nanti yang akan dia masukin dan kerja keras seperti apa yang nanti harus dia tempuh gitu supaya dia tidak menjadi orang-orang yang seperti tadi Darius gambarkan. Iya, terima kasih, Pak Peter. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada masukan dari Pak Peter gimana kita bisa menyusun budget keuangan yang baik dalam keluarga juga antara suami dan istri dan juga gimana kita mengajari anak-anak kita untuk apa untuk handle uang itu mungkin masukan dari keluarga itu. Nah, ini menarik ya gitu ya. Kalau eh, apa namanya? Ada banyak sih yang kalau kalau apa ya, family budgeting itu kita juga adalah bukunya juga adalah misalnya berapa persennya gitu ya. Eh, tapi orang yang saya suka adalah sebenarnya orang gini, ketika kita dapat penghasilan, pertama-tama itu yang kita sisihkan itu justru investasinya. Kita punya dapat uang 100 gitu, berapa banyak kamu mau investasikan dulu. Bukan tabung nih, investasikan. Baru kemudian kita masuk ke yang core, pengeluaran-pengeluaran yang intinya, yang wajib, yang nggak boleh enggak gitu ya. Baru kemudian kita punya yang namanya uang jaga-jaga. Nah, ini mungkin masuk ke dalam tabungan gitu ya. Jadi baru kemudian nanti sisanya eh, untuk yang sifatnya leisure lah, makan-makan yang lebih mahal dikit atau pergi ke tempat-tempat yang rekreasi kayak gitu ya. Itu skalanya seperti itu. Mungkin diatur seperti itu. Nah, orang sejak muda harus belajar investasi, harus belajar investasi gitu ya. Saya makin mengerti dan belajar ini ya setelah baca tentang perumpamaan talenta gitu. Akhirnya memang ya whatever talentamu gitu bukan cuma uang nih kita bicara investasi, everything gitu ya. Udah selalu di dalam pikiran kita pikirnya investasi, investasi, investasi. Tapi investasi dulu baru kemudian pengeluaran intinya apa, makan, minum, bayar utang, kemudian apalagi rumah dan sebagainya yang inti yang nggak boleh nggak di itu, baru kemudian sisanya baru tabungan, sisanya baru rekreasi gitu ya. Soal presentasinya nanti kalian mungkin lebih lebih bijaksana lah melihatnya. Tapi suami istri harus transparan ketika masih muda nih, karena biasanya orang muda kan duitnya pas-pasan ya.
Gitu ya. Kecuali kalau Anda duitnya nggak pas-pasan ya itu bisa diatur lah. Kalau duitnya pas-pasan ya harus bicarakan dengan baik. Nah, anak kecil harus mulai diajarin mana yang mahal, mana yang murah. Saya dulu saking istri saya itu sangat ketat soal itu. Sampai-sampai anak saya itu satu kali ketika kita mau masuk restoran, terus dia langsung ajak keluar. Ah, kita keluar aja mah. Kenapa? Mahal di sini. Gitu kan. Jadi saya juga kaget kok tiba-tiba anaknya yang minta keluar. Kenapa? Karena mahal. Karena dia udah tahu mamanya tuh akan lihat ini mahal, ini murah, ini mahal, ini murah gitu. Ya, jadi kita udah didik anak untuk lihat seperti itu. Nah sekarang apa namanya mereka udah mulai ngerti gitu. Walaupun malah ketika dia udah punya uang, wah dia udah mulai mulai masuk kepada fase di mana dia bisa beli yang mahal gitu. Nah, kalau dia bisa beli yang mahal, dia lebih menghargai barang yang mahal gitu. Jadi kalau lihat aja anak-anak kecil kalau masih kecil gitu dikasih makanan yang mahal-mahal, dia nggak hargai kok. Saya dulu waktu punya anak laki-laki saya yang masih kecil itu, saya kalau pergi keluar kota saya beliin mobil-mobilan yang harganya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah tuh nothing. Tapi waktu saya bawa mobil-mobilan itu sampai di rumah dia sambut luar biasa gembiranya, walaupun mobil itu cuma 5.000 rupiah. Karena satu hari dia mainin, hari kedua dia udah buang, udah rusak mobilnya gitu kan. Dan no problem gitu kan. Tapi anak-anak udah mulai diajarin untuk memilih mana yang mahal dan mana yang murah gitu. Jadi itu mungkin eh, singkat ya. Ini mungkin panjang ceritanya kalau eh, budget manajemen keuangan keluarga itu sesuatu hal yang menarik. Tapi lagi-lagi sekali lagi ya, jangan belanja sesuatu di luar kemampuanmu. Jangan utang untuk sesuatu yang konsumtif gitu. Jadi apalagi kalau duit kita masih masih struggling gitu, begitulah prinsipnya. Kalau kamu cuma bisa makan 1 kali 1 hari, ini ekstrimnya gitu ya. Kalau kamu cuma bisa makan 1 kali 1 hari, makan 1 kali 1 hari aja. Jangan paksain makan 3 kali, tapi akhirnya dari uangnya dari utang. Itu inti prinsipnya gitulah, tapi nggak harafiah gitu kan. Iya, terus mungkin pertanyaan terakhir karena kita waktunya mungkin nggak banyak lagi. Kalau pandangan Pak Peter tentang orang-orang dari muda mulai apa mengejar financial freedom itu bagaimana itu kalau dibandingkan dengan firman Tuhan? Oh, sorry, ini kok hilang. Oke, Ya. oke. Eh, Financial freedom dalam artian apa dulu gitu ya? Dalam artian apakah kemudian dia masih muda udah kaya gitu kan? Ya, itu yang dicari. Tapi lagi-lagi menurut saya kembali ke jawaban yang pertama tadi. Eh, kita harus mulai ajarin mereka apa yang penting. Jadi kalau kita ajarin firman Tuhan, ya biarlah firman Tuhan menolong dia mengerti apa yang Allah anggap penting, itulah yang kita anggap penting. Apa yang Allah benci, itulah yang juga kita benci. Jadi kita harus ngajarin anak-anak seperti itu karena financial freedom itu adalah konsep yang sangat indah menurut anak-anak muda. Karena siapa yang nggak kagum dengan anak muda masih muda, jabatannya udah CEO di perusahaan startup, uangnya udah banyak, mobilnya bagus, semua orang ngelihat itu dan semua orang menghargai itu. Unfortunately, termasuk gereja menghargai itu. Termasuk gereja dan anak-anak Tuhan kemudian melihat, wah hebat, hebat. Dan kehebatan itu kemudian tambahin dengan embel-embel puji Tuhan. Tuhan berkati saya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Gitu kan. Ngerti nggak dia tentang hidup ini? Ngerti nggak dia tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau dia lakukan dalam hidupnya? Kalau dia ngerti panggilan, dia ngerti itu, maka kalaupun Tuhan kasih dia financial freedom atau harta yang cukup banyak di usianya yang sangat muda, biarlah dia mengerti apa yang Tuhan mau lewat pengalaman punya harta banyak itu. Karena kalau dia tidak menghargai itu, tidak merasa bahwa wealth belongs to God, maka wealth itu yang nanti akan possessing him. Ingat Jewish Midrash tadi ya. Jadi wealth itu nanti akan possess dia sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa keluar, nggak bisa kemudian merdeka untuk kemudian melakukan sesuatu yang justru baik. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Andreas. Ya, luar biasa ya sharing dari Pak Peter Jacobs. Eh, luar Thank biasa. you. Saya ada beberapa poin yang saya
catat secara cepat aja. Setelah itu mungkin kita bisa foto bersama dan kita bisa eh, penutupan. Yang pertama adalah mengumpulkan uang dengan benar dan bertanggung jawab kepada Tuhan, karena eh, itu poin pertama ya. Kita berusaha menghindari ketamakan hati kita. Bagaimana kita mengontrol hati dan pikiran kita terhadap keinginan dan juga kebutuhan akan uang, supaya kita bisa tetap menjadi benih-benih Tuhan yang terus bertumbuh, tidak terhimpit karena kondisi keuangan. Bagaimana cara mengelola uang dengan kejujuran dan demi perluasan kerajaan Tuhan bagi orang-orang yang bisa kita injili, bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian tadi beberapa kali didengungkan ya, wealth belongs to God, all for His glory. Jadi apa? eh, kita diingatkan sekali lagi ya sebagai anak-anak Tuhan, hal soal uang ini bukan hal yang kita lewatkan begitu saja. Ini adalah tanggung jawab kita sendiri kepada Tuhan yang sang pemberi, sang pemberi berkat kepada kita. Kemudian yang terpenting dalam hidup kita adalah panggilan Tuhan, dalam menjalankan panggilan Tuhan. Bukan soal berapa banyak uang atau berapa tinggi posisi kita. Dan kemudian terakhir ada investasi, bagaimana mengelola keuangan di dalam keluarga, bagaimana cara kita sebagai orang tua juga diingatkan untuk mengajarkan soal uang kepada anak-anak kita sejak kecil. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Peter untuk sharing malam ini. Saya pikir Wah, kita juga belajar banyak dan kita bersyukur untuk kehadiran Pak Peter Jacobs. Mari kita semua yang bisa hadir, yang bisa open camera mungkin untuk apresiasi ya, kita foto bersama. Ya, kita siap-siap ya. Kita foto bersama. Berikan senyum yang terbaik. Kalau bisa open mic, open camera, sorry. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya mohon sekali lagi untuk gembala kita, Penginjil Jonathan, untuk menutup kita di dalam doa. Terima kasih. Iya, izinkan saya mewakili jemaat dan juga pengurus lokasi mengucapkan terima kasih buat Pak Peter Jacobs ya, buat sharingnya yang benar-benar mencerahkan. Saya percaya bahwa pelayan Pak Peter sudah jadi berkat bagi kita dan memang sebenarnya membuat saya jadi memikirkan beberapa hal juga ya, karena memang eh, iya, sebagai gereja memang yang Pak Peter katakan itu betul. Jadi satu satu warning ya. Apakah kita menaruh value lebih buat orang karena uangnya ataupun karena karakternya. Nah, memang kita sebagai gereja harus sama-sama menjaga. Thank you Pak Peter sekali lagi untuk pelayanannya dan harap kok ke Singapura bisa kunjung-kunjung ya Pak Peter. KIC Singapura kembali beribadah bersama dengan kami. Yap. Iya, terima kasih. Mari kalau gitu Bapak Ibu sekalian kita tutup bersama-sama untuk sesi kita pada malam ini dengan berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik pada kami, karena Engkau memberikan hamba-Mu, Pak Peter, untuk boleh membagikan isi hati Tuhan untuk kami pada hari ini. Terima kasih buat satu momen kalian boleh berdiskusi, boleh bertanya, dan juga boleh bersama-sama memikirkan tentang uang ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai Pak Peter, untuk pelayanannya ke depan. Kami mengucap syukur untuk posisinya, untuk pencapaiannya selama ini, dan kiranya semuanya dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya setiap kami hadir di sini pun juga boleh belajar bersama untuk menyerahkan segala kepunyaan kami kepada Tuhan. Biarlah segala wealth kami kami sadari hanya belongs to God. Dan kiranya Engkau pakai Tuhan seluruh hidup kami untuk bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi gereja kami IC Singapura, kiranya Tuhan juga sertai. Untuk kami pun juga boleh mengelola uang yang Tuhan percayakan dengan bijak untuk menolong orang miskin, orang yang membutuhkan, dan terutama untuk memajukan pekerjaan Injil di Singapura. Terima kasih ya Tuhan, kemalam sudah menjadi bagian dari kami, kiranya Engkau sertai istirahat setiap kami ataupun setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini.
Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, saya tanggal 19 sampai 23 ada di Singapura. Kalau kalau yang masih ada stay di Singapura mau ketemu-ketemu kita ngopi-ngopi boleh juga tuh. Ya. Ditunggu Pak Dua-dua. Peter, ditunggu. Tiga. By the way, mau minta ini apa feedback untuk teman-teman yang hadir untuk supaya bisa kita uh, capture. Sudah. Ya, terima kasih Pak Peter sekali lagi untuk sharingnya. Oke. Terima kasih Pak Peter. Terima Izin kasih, sekali lagi Pak Pak Bagus. Peter. Terima kasih. Thank you, Pak Peter. Terima God kasih. bless. Halo, God Pak bless. Peter. God bless. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Saya izin ya. Thank you. Baik. Selamat malam semua. Malam.